Sekitar pukul 10 malam, pesta resepsi pernikahan Anissa dan Egy usai diadakan. Para tamu undangan satu persatu mulai undur diri pergi meninggalkan pesta memasuki alat transportasi laut, yaitu kapal persiar yang muat ribuan orang. Kapal itu disediakan langsung dari keluarga Saputra untuk mengantarkan para tamu undangan dari pulau pribadi, tempat resepsi, ke pelabuhan kota besar. Karena untuk sampai ke pulau pribadi itu para tamu undangan harus melewati lautan yang luas. Sementara untuk keluarga besar Saputra, sebagian memilih tinggal di gedung villa sebelah gedung resepsi, dan sebagian memilih pulang ke rumah karena aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan esok hari. Setelah mengantar kepergian para tamu, Anissa yang masih mengenakan setelan pesta, keduanya tengah berjalan beriringan menuju ke gedung penginapan khusus pengantin yang tentunya dikawal oleh para bodyguard dari belakang. Dari ujung koridor tampak sepasang suami istri dengan seorang anak balita dalam gendongan ibunya, tengah berjalan berlawanan arah dari arah Egy dan Anissa. Mbak Misa, kakak ipar." Misa tersenyum membalas sapaan tersebut. "Sekali lagi selamat ya An atas pernikahanmu." Anissa mengangguk dengan senyuman bahagia mengembang di bibirnya. "Iya Mbak, Mbak mau menginap di sini kan?" tanya dia melirik pasangan tersebut secara bergantian. "Iya An, soalnya sudah malam, gak baik perjalanannya untuk Patih," balas Misa dan hanya diangguki tipis oleh Arga. "Mami," celotehan balita dalam gendongan Misa bergerak-gerak manja yang seketika mencuri perhatian kedua wanita tersebut. Berbeda dengan kedua pria adik kakak yang masih berbincang entahlah membicarakan masalah perusahaan. "Wah, Patih udah bisa manggil Mami ya?" girang Anissa memegang tangan kecil si makhluk kecil tampan itu. "Coba panggil aku Ate." Namun balita itu malah menangis nyaring membuat kaget keempat orang tersebut. "Oh, kayaknya dia mau tidur lagi deh An," taruh Misa sambil menepuk-nepuk si bayi untuk menenangkan yang akhirnya nangisnya terhenti setelah diberi botol susu oleh si pengasuh. "Kalau gitu selamat istirahat untuk kakak dan kakak ipar." Dengan sengaja Egy merangkul bahu sang istri yang sontak Anissa melirik. Kalian juga." Arga pun tak mau kalah romantis. Dia ikut memamerkan dengan merangkul pinggang sang istri dan merapatkan diri, sehingga menciptakan seringayan tipis di bibir Egy. "Kalau begitu kami undur diri duluan." Lalu tanpa basa-basi lagi, dia langsung menarik gadis yang dirangkul untuk berjalan ke arah pintu lift yang sudah dibukakan oleh salah satu bodyguard. "Mbak, kakak ipar selamat malam." Gelagapan Anissa hanya bisa menurut dan mengimbangi pergerakan si Egy untuk menaiki lift. "Yo Misa," ajak Arga. Misa mengangguk tipis dan mereka berdua pun ikut berbalik berjalan di lorong panjang dengan diikuti para bodyguard serta beberapa wanita berseragam babysitter yang sebagai pengasuh anaknya. Langkahnya Arga masih setia merangkul sang istri. "Misa, si makhluk kecil pasti sangat berat kan? Lihat ya sayang, tampan sekali kan jagoan kita?" Tanpa sengaja Misa malah mengabaikan pertanyaan. Arga hanya bergumam tanpa meliriknya. Terlihat jelas dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Misa masih asik memperhatikan tingkah putranya yang ada dalam gendongan. "Misa, serahkan si makhluk kecil pada mereka." Mom." Ocehan Patih disertai tawa khas bayi membuat mood Arga semakin buruk. Berbeda dengan Misa yang menanggapinya dengan tawa bahagia dan gemas. Jadi Patih mau tidur sama Mami?" Iya, kita tidur bersama ya sayang." Perkataan tersebut sontak membuat Arga mendelik tak setuju. "Tidak boleh." Kaget Misa menatap. "Tapi sayang, Patih bilang mau tidur sama kita." "Tidak, sekarang berikan dia pada pengasuhnya." Arga mengisyaratkan mata pada para babysitter di sana untuk mengambil alih. Yang dengan segera para wanita berseragam merah muda itu langsung mendekati Misa. "Mari Nyonya, biar kami tidurkan Tuan Muda." "Tidak, sebentar." Misa malah memeluk erat si bayi, lalu menatap sang suami yang sedang mengkerutkan alis. "Biarkan aku yang menidurkan Patih." Hembusan napas pelan Arga seraya menggelengkan kepala sebagai penegasan tidak boleh. "Sayang," mohon Misa memasang wajah memelas membuat Arga tak tega dan mendesah kasar lalu berkata, "Baiklah." Anissa dan Egy memasuki kamar.
Saat pertama Anissa memasuki kamar, dia langsung disambut oleh dekorasi hiasan ranjang yang didekor sangat indah. Dengan bunga mawar merah menghiasi setiap sisi dan kepala ranjang. Juga kelopak mawar berwarna merah muda di sepanjang lantai kamar. Sehingga kamar itu dipenuhi oleh semerbak harum bunga mawar. Mata Anissa berbinar bahagia melihat sekeliling kamarnya. Melihat senyuman itu, Egy mendekat dan dengan gerakan pelan memeluk tubuh Anissa dari belakang. Dia mengecup lembut bahu Anissa sebelum berucap, "Sudah lama sekali aku menunggu momen ini untuk terwujud," bisik dia seraya mengendus di sekitar lekukan leher Anissa yang masih terbungkus kerudung. Anissa yang akan terbuai akan goda. Segera dia memberi tupukan pelan di punggung tangan yang melingkar di perutnya. Egy, sebentar, jangan seperti ini." Namun Egy malah mempererat pelukannya dan menyembunyikan wajahnya di lekukan leher Anissa. "Sayang, bisakah malam ini aku menyentuhmu?" bisik dia yang seketika wajah Anissa merona seiring tubuhnya kaku bergetar dan menundukkan pandangan. "Apa ini akan jadi malam terakhirku sebagai gadis?" batin Anissa. Hingga seperkian detik keheningan membentang, hanya suara detak jantung yang saling bersahutan dari keduanya. Dan Egy yang melihat keterdiaman itu, dia menghela napas panjang dan melepaskan pelukannya. "Baiklah, tidak apa jika kau tidak bisa merelakannya malam ini. Kita akan tidur seperti biasanya." Ada nada kekecewaan tersirat dari kalimatnya. Anissa masih berdiri mematung di tempat dengan menundukkan pandangan. Dia marah. "Aku harus bagaimana? Padahal aku tidak mengatakan tidak." Egy kembali menghembuskan napas dan mengusap kasar wajah, kemudian melangkah melewati Anissa hendak ke pintu kamar mandi. "Aku akan mandi duluan. Kau siapkan pakaian tidur saja." "Egy," panggilan Anissa menarik lengan jas lelaki itu sehingga pergerakannya terhenti. Terlintas senyuman bahagia dari bibir Egy mendapat respon tak terduga itu. Namun sengaja dia memilih berdiri diam, tak menoleh ataupun berucap, menunggu Anissa mengucapkan kalimat yang diharapkannya. Sejenak Anissa menghembuskan napas pelan dan memejamkan mata. Aku merelakan tubuh jiwa ragaku untukmu malam ini dan seterusnya," ucap dia disertai debaran jantung yang sudah berdetak tak karuan. Yang sukses membuat si Egy menahan senyuman bahagia, memegang tangan gadis itu dan berbalik. "Sayang, kau tahu apa yang kau katakan tadi?" Anissa masih menundukkan kepala, tak berani menatap ataupun berkata lagi. Dia hanya bisa menggigit bibirnya untuk menghilangkan kegugupan yang tengah melanda jiwa. Dengan pelan Egy menangkup kedua sisi wajah Anissa dengan kedua tangannya lalu mendongakkan agar terarah padanya. "Ucapanmu jangan kau menyesalinya, karena sekarang aku akan mengambil hakku malam ini," kata Egy seiring mendekatkan wajahnya ke wajah Anissa hingga akhirnya mendaratkan bibirnya di bibir merah delima yang menggoda iman itu. Hingga beberapa menit kemudian, Anissa memukul pelan dada lelaki itu saat sudah mulai kehabisan napas. Egy dengan enggan melepaskan pagutannya dan menempelkan dahinya ke dahi Anissa. Keduanya saling mengambil napas dalam-dalam untuk menghirup udara sebanyak mungkin. "Anissa, mari kita lakukan." "Tapi kita selesai," Egy dengan pandangan teduh dan suara serak nan pelan. Anissa mengangguk kecil, membalas tatapan mata itu. "Mau kamu atau aku dulu yang mandi?" Egy bertanya setelah menjauhkan wajahnya. "Kamu dulu, Egy. Aku mau melepaskan gaunku yang berdobel ini." Egy tersenyum penuh arti. "Mau aku bantu, sayang?" Segera Anissa melotot sebal. "Jangan cari kesempatan deh. Cepatlah ke kamar mandi sana." Egy terkekeh senang sambil berbalik dan melangkah menuju pintu kamar mandi. Sepeninggalan Egy, Anissa menghembuskan napas panjang beberapa kali dan terduduk lemas ke atas kasur. "Apa aku siap melakukannya sekarang? Siap gak siap, aku adalah istrinya dan harus melayaninya." Beberapa saat kemudian, Anissa dan Egy telah selesai melaksanakan sholat Isya. Saat ini Anissa tengah melipat alat sholat dan memasukkannya kembali ke lemari, sedangkan Egy sudah terduduk setengah terbaring di atas kasur dengan tatapan terus mengawasi gerak-gerik gadis yang sedang sibuk mondar-mandir itu. "Anissa." Panggilan tersebut langsung menggetarkan jiwa Anissa yang seketika berdiri mematung dan dengan kaku menoleh berbalik. Iya." Egy menepuk bagian kasur yang kosong.
kemarilah." Debaran di jantung Anissa semakin menjadi sampai tubuhnya sedikit gemetar, oleh karena perasaan gugup gelisah melanda. "Tenanglah Anissa, tenanglah." Batin Anissa mencoba menenangkan diri. "Sayang, kemarilah." Teguran Egy membuat gadis itu terhenyak dan dengan canggung melangkah mendekati ranjang. Dan dia naik ke atas kasur duduk di hadapan si Egy. "Kenapa kau gugup begitu sayang? Bukannya kau sudah bilang ikhlas tadi?" tanya Egy tersenyum menggoda. Segera Anissa mengalihkan tatapan ke arah lain. Aku tidak gugup kok." Tangan Egy terulur menangkup sisi wajah Anissa dan mengusap bibir merah itu dengan lembut. "Sebelum melakukan, aku akan bertanya untuk persetujuan." Tanya apa?" Akhirnya Anissa menggerakkan kepala menatap lelaki di hadapannya. "Kau ingin langsung mengandung anakku atau menundanya?" tanya Egy menatap serius. Anissa menelan ludah secara kasar. Terjeda sejenak, dia menundukkan pandangan menghela napas pelan. "Sebenarnya tak masalah bagiku untuk memiliki anak sekarang, karena kan kuliahku juga sudah akhir. Tapi kalau kamu yang masih sangat muda dan belum siap menjadi ayah, aku akan menundanya." "Anissa." Egy menyelipkan anak rambut yang menutupi wajah cantik sang istri ke belakang telinga. "Tentu saja aku ingin cepat mempunyai anak darimu sayang. Aku bertanya karena takut kau belum siap. Jika kau belum siap, aku sudah menyiapkan pil kontrasepsi." "Aku bilang aku tak masalah Egy," sanggah Anissa cepat. Egy terkekeh senang mengusap pipi Anissa dengan lembut. "Jadi itu artinya sekarang sudah boleh mulai kan?" "Hah?" Anissa dibuat tertegun menatap wajah lelaki yang sebagai suaminya itu. Lagi-lagi Egy terkekeh pelan lalu mendekatkan bibirnya ke sisi wajah Anissa dan berbisik di telinga. "Kita buat anak sekarang." Ucapan tersebut seketika membuat wajah Anissa merah padam seiring jantungnya berdegup sangat cepat. "Tenangkan dirimu Anissa, tenangkan dirimu. Kamu kan sudah menyiapkan diri akan hal ini." Batin Anissa berkomat kamit. "Kau sudah," bisik Egy lagi membuat jantung Anissa semakin berdebar. Dan dengan kaku menganggukkan kepala. Egy tersenyum senang akan jawaban tersebut. Dia menangkup kedua sisi wajah Anissa dan mengecup lama kening Anissa. "Anissa, aku sangat mencintaimu. Terima kasih telah mengizinkan aku untuk memilikimu seutuhnya." Ucap Egy menatap penuh minat dan sudah mulai melancarkan serangan dengan mencium di sekitar leher. Egy." Anissa sudah bergetar merasakan perasaan panas yang asing menjalar di sekujur tubuhnya. Egy tersenyum menatap wajah cantik sang istri. "Aku akan melakukannya, jangan lembut sayang. Panggil terus namaku, aku akan senang mendengarnya." Perlahan dia merebahkan tubuh Anissa. Kemudian dia menarik tali gaun tidur yang melilit di pinggang untuk mengekspos bagian atas tubuh Anissa dan mulai mencubuh setiap inci permukaan kulit gadis itu tanpa tersisa. Sedangkan Anissa sudah pasrah menerima setiap sentuhan lembut itu. Sementara di sisi lain, Misa mendudukkan diri di sofa panjang dengan Patih dalam pangkuan. "Misa, aku mau mandi," kata Arga yang berdiri tidak jauh sudah melepaskan jas dan melemparkannya ke sofa. "Mau aku panggilkan pelayan untuk nyiapin airnya? Aku gak bisa ninggalin Patih begitu saja." Sejenak Arga menatap dalam diam lalu menggelengkan kepala seiring mendesah pelan. "Kau tidak mau mandi? Nanti setelah kamu mandi, aku akan mandi. Kan bisa giliran jagain Patih." Jawab Misa dengan pandangan hanya fokus pada bayi yang sedang berceloteh dalam pangkuan. Lagi-lagi Arga menghela napas pelan dan mengusap ke rambut secara kasar lalu berjalan ke arah pintu kamar mandi tanpa berkata apapun lagi. Yang padahal dalam hati dia sudah mendumel kesal karena kemauan dia yang ingin mandi bersama malah terhalang. Beberapa saat kemudian, mereka berdua telah berpakaian piyama pasangan dan bersiap untuk tidur. Misa meletakkan puteranya yang masih anteng mengoceh itu di tengah-tengah ranjang, yang seketika alis Arga mengkerut sebal dan menaiki kasur di sisi lain. "Pindahkan dia di sebelah sana." Titah dia menunjuk ke bagian kosong bagian samping Misa. "Enggak sayang, bisa jatuh dong anak kita." Penolakan Misa sembari memasuki selimut dan merebahkan tubuh dengan perhatian masih terlimpahkan, mengusap sayang pada bayi yang akan terlelap itu. Melihat pemandangan itu membuat Arga merasa diabaikan, dan serasa dianaktirikan dia menghembuskan napas kasar mengusap wajah.
Misa, "Shh, jangan berisik sayang, anak kita mau tidur," bisik Misa menempelkan telunjuk ke bibirnya. Yang seketika perasaan panas dalam diri Arga semakin membara. Sial, aku tak tahan lagi. Gumam dia lalu beranjak turun dari ranjang dan memencet interkom di atas meja nakas untuk menghubungi seseorang. "Ya tuan," suara lelaki dari seberang. "Suruh para pengasuh kemari." "Baik tuan." Misa yang mendengar percakapan tersebut langsung bangkit mendudukkan diri. "Sayang, kok kamu nyuruh pengasuh untuk bawa Patih sih? Biarkan dia diurus oleh mereka," tegas Arga. Misa menatap punggung lelaki yang terduduk di sisi ranjang itu. "Tapi sayang, dia sudah tidur." Suara ketukan di pintu menghentikan ucapan Misa. "Pakai kerudungmu," kata Arga seraya beranjak melangkah menuju pintu. Dan dengan pasrah Misa hanya bisa menurut memakai kerudung dan melihat lelaki itu sudah membukakan pintu. Hingga dua orang wanita babysitter memasuki kamar lalu mendekati ranjang hendak mengangkat Patih. "Hati-hati, jangan sampai dia terbangun," kata Misa merasa tak rela melihat anaknya dibawa pergi oleh dua wanita tersebut. Dan akhirnya pintu kamar pun tertutup rapat kembali menyisakan keheningan menyelimuti mereka berdua. Arga kembali berjalan mendekati ranjang dan Misa membuka kerudung lalu merebahkan lagi tubuhnya. Dengan gerakan pelan Arga menaiki kasur dan masuk ke dalam selimut. "Misa," panggil dia menatap sang istri yang tidur menyamping memunggunginya. Namun Misa yang sudah kesal tak menyahuti akan panggilan itu. "Misa," dan tetap saja Misa masih dalam posisinya sudah dipenuhi amarah. Desah pelan Arga dengan gerakan pelan merapatkan tubuh ke sang istri dan melingkarkan lengan memeluk tubuh itu. Yang tak direspon sama sekali oleh Misa masih diam dan membiarkan dirinya dipeluk. "Misa, apa kau mau mengabaikanku terus?" Arga mulai melancarkan aksinya mencumbu dengan menciumi leher juga bahu Misa. Membuat Misa yang tak bisa tahan akan rangsangan tersebut. Akhirnya luluh membalas tatapan netra Hazel tersirat hasrat membara itu. "Apa kamu cemburu pada anakmu sendiri? Dia lebih banyak mengambil perhatianmu sampai aku dilupakan," balas Arga masih melabuhkan kecupan kecil. Misa tersenyum mengusap rambut lelaki yang sudah berada di atasnya itu. "Jangan kesal hanya karena masalah perhatian sayang. Kalian kan orang paling penting dan sangat berharga bagiku. Tentu saja rasa sayangku pada kalian sama besarnya." Hembusan napas pelan Arga seiring menjatuhkan kepala di dada sang istri. "Misa, aku menginginkanmu." Misa masih mengelus lembut rambut dan punggung Arga dengan penuh kasih sayang. Lalu dengan malu-malu ucing dia bergumam, yang seketika menciptakan senyuman senang di bibir Arga kemudian mulai melanjutkan aksinya.